Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti,
Yesuslah bagianku, Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Ya Allah yang setia. Hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah. Hai jiwaku, tenanglah. Hai jiwaku, Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan daging. Saya udah gak sabar lagi untuk ketemu kalian. Makanya saya mau kasih tahu berita yang keren sekali. Mulai bulan September kita akan bertemu muka dengan muka di hari Minggu for our very first on-site service di tempat yang baru. Tempatnya di mana? YWCA Building, 64 Canning Road, Dhoby Ghaut. Lantai 3, Peace Room untuk kebaktian umum, Joy Room untuk kebaktian kids. Saya percaya Anda semua akan diberkati. Saya pengen sekali untuk ketemu dengan Anda face to face. Saya pengen sekali untuk menyapa Anda. Nggak lewat Zoom aja, tapi kita akan sama-sama, nggak cuma sapa-sapa, tapi menyembah Tuhan bersama-sama. Mengaminkan firman Tuhan bersama-sama. Dan juga bertumbuh lebih dalam lagi dalam Kristus. So ajak teman Anda, ajak keluarga Anda, and I will see you at our new location in September, and I can't wait worship with you. God bless you. Halo Aktif Singapura, apa kabar? Wah, seneng banget bisa ketemu dengan kalian semua sekali lagi walaupun kita masih di rumah ya sekarang. Dan saya percaya Anda semua keadaannya baik dan diberkati. Saya mau welcome bagi Anda semua yang hadir di online service IJF Singapura ini. Boleh chat di chat box kita sama-sama bilang Happy Sunday karena ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. And the joy of the Lord is our strength. Hari ini kita akan dilayani oleh teman-teman dari IFGF Praise Global dan mereka akan membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Saya mau ajak pada saat lagu pertama hit, saya mau ajak untuk kita nggak cuma nonton aja, tapi kita bersama-sama berpartisipasi. Sama-sama kita bertepuk tangan, kita bernyanyi karena kita tetap menyembah Tuhan. Gereja terjadi di rumah Anda masing-masing. Dan saya mau ngajak untuk kita juga berpartisipasi pada saat firman Tuhan diberitakan. Boleh chat, boleh komen. Yuk kita jadikan ini menjadi saluran di mana kita mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hari ini sebelum kita mulai memuji Tuhan, saya mau ajak untuk kalian semua bisa datang dengan memberi. Datang dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk informasi memberi kita, kalau Anda ingin memberikan persembahan atau perpuluhan bisa dilakukan
di link tree di bawah ini atau di QR code yang sudah tersedia di layar screen Anda. Berilah dengan hati yang sukacita. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur akan hari ini. Kami memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Kami percaya pemberian ini kami berikan dengan sukacita. Kami memberikan dengan hati yang dipenuhi akan ucapan syukur Tuhan. Dan aku berdoa hari ini saat kami memberi, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bukan Tuhan yang menghutang, tapi Tuhan yang memberi. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Ini pemberian kami, persembahan kami, perpuluhan kami yang berikan dengan a joyful heart. In Jesus' mighty name we pray. Amin. Saudara siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Come on, here we go. Let's all welcome IFGF Praise Global. Hello church, I want to invite us today. We want to praise our God. We want to sing His praises because we believe that our God is the only way. Amen. Come on, let us sing this song together. As the daylight breaks, you're lighting up my way. My soul awakes to give you all the praise. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. Jesus, you're the only way. Doesn't matter what they say to me. I believe in you. And so I praise, Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Let's go, let's go. You're taking all my fears and filling me with hope. I know you're near wherever I may go. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope in you. You are the one who gives me life. You are the way. Jesus, you're the only way. It doesn't matter what they say to me. I believe in you. And so I praise. Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me. I believe in you. Holding on, keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 oh. 'Cause every chain you are breaking, so my heart will keep on praising. Oh, 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 oh. Sing this one more time. I'm holding on, I keep believing. No matter what, I keep on singing. Oh, 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 oh. 'Cause every change you are breaking, so my heart will keep on praising. Oh, 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 oh.
Tuhan. Sebelum kita masuk pada penyembahan, mari kita siapkan hati kita. Apapun masalah yang membelenggu hidup kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ada pelepasan dalam kuasa namanya. Ada pemulihan dalam kuasa namanya. Amin. Tenanglah, hai jiwaku, berharap pada Yesus, penyelamatku. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Kita berserah. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan, basuh senap hidupku. Padamu ku percaya. Padamu ku percaya. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. What a wonderful presence tadi. Saya benar-benar diberkati oleh pujian dan penyembahan yang baru kita nyanyikan bersama-sama. Saya rasa di hati saya mungkin ada beberapa teman-teman kita yang sedang mengalami hal-hal yang gak gampang. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam keluarga. Mungkin ada hal yang sedang ditunggu-tunggu tapi gak kunjung datang juga. Dan saya mau berdoa khusus buat teman-teman yang mengalami demikian. Boleh kita angkat tangan kita bersama-sama. Kalau kalian bersama dengan keluarga, boleh gandeng suami dan istri atau mungkin anak yang ada di situ juga. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berseru kepada Tuhan pagi ini sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan sekarang ini Tuhan buat jemaatmu di IFJF Singapura ini. Atau dimanapun yang mereka sedang berada yang lagi nonton secara online. Aku berdoa untuk setiap rumah demi rumah Tuhan. Setiap kamar demi kamar Tuhan. Mungkin saat ini sedang mengalami atau menunggu sesuatu yang sampai sekarang gak datang-datang. Tapi janjimu Tuhan mengatakan, firmanmu mengatakan bahwa janjimu adalah ya dan amin. Ajar kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Engkau. Ajar kami untuk selalu berseru kepada Engkau, datang kepada Engkau Tuhan. Jika ada hal-hal yang sulit, jika ada hal-hal yang mentok Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap kepada satu nama, yaitu nama Yesus yang telah menebus, yang menjadi penyelamat, yang menjadi dorongan iman kami bersama-sama. Dan aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan sebagai satu keluarga di IFJF Singapura ini kami percaya breakthrough is coming. Terobosan yang baru sedang terjadi sekarang juga. Mujizat sedang terjadi sekarang. Kesembuhan sedang terjadi sekarang Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak sekali testimoni demi testimoni yang akan kami dengar. Karena IFJF Singapura ini akan menjadi gereja di mana kesaksian-kesaksian Tuhan akan terus diberitakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. What a wonderful month it has been di bulan Agustus ini. Kita sama-sama masih belajar bagaimana kita bisa menjadi pemimpin. Wah, menjadi pemimpin gak gampang ya. Di minggu pertama kita belajar bagaimana kita bisa menuntun, bukan menuntut. Minggu kedua kita belajar bagaimana kita bisa memiliki karakter yang rendah hati, tapi bukan rendah diri.
Dan minggu lalu kita belajar dari beberapa tokoh-tokoh di Alkitab atau bahkan di negara kita bagaimana mereka juga menjadi dampak bagi negara mereka masing-masing. Dan aku berdoa saat ini untuk kita di selama topik ini Leading Inside Out, kita bisa belajar lebih lagi bagaimana kita bisa menjadi pemimpin seperti Kristus. Sebelum saya dive in ya kepada message, saya ada beberapa kabar baik yang saya mau sampaikan. Yang pertama, tanggal 15 Agustus kemarin, kita baru mengadakan baptisan kepada salah satu jemaat dari IFJF Singapura, namanya Yanti. Once again, congratulations Yanti. Boleh chat di chat box kalian masing-masing, bilang congratulations Yanti. Dia sudah mendeklarasikan kepada dunia bahwa dia telah mati dan bangkit bersama Kristus. Saya percaya hidupnya akan terus maju dan gak akan turun. Hal yang kedua, ada beberapa teman-teman kita di IFJF Singapura ini yang baru kelar kelas surf. Mereka bersama-sama belajar apakah itu melayani, di mana Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani. Kita belajar value-value-nya tentang pelayanan. Congratulations buat teman-teman yang sudah selesai kelas surf. Nanti ada kelas-kelas discipleship di bulan September yang akan kita lakukan di hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk detailsnya boleh kontak ke iCare leader Anda masing-masing. Dan yang terakhir, ini berita yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, karena message ini sebenarnya it's pre-recorded message, tapi by this time harusnya kita sebagai keluarga Artono sudah menyambut anak kita yang ketiga. Kita senang sekali kehadiran dia dalam kehidupan kita. Doain supaya kita bisa tetap tidur dengan nyenyak setiap malam. So, terima kasih buat Anda semua yang berada di tengah-tengah kita. Hari ini kita langsung akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan baca 2 ayat saja dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 1 Petrus 5 ayat 9. Judul dari khotbah ini, judul dari sermon ini adalah Sadarlah. Penting sekali untuk kita bisa sadar. Dan di 1 Petrus 5, 8, 9 ini kita belajar bagaimana kita bisa sadar, bagaimana kita bisa berjaga-jaga sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin yang memimpin dari dalam keluar. Kita belajar bagaimana kita harus sadar akan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 1 Petrus 5 ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sekali lagi, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Aku berdoa Tuhan untuk firman-Mu ini supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, berbicara kepada hati kami sekarang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap dari kita, tadi 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan begini, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya ulangi sekali lagi, semua saudaramu, semua teman-teman kita yang percaya di seluruh dunia sedang menanggung penderitaan yang sama. Benar dong? Setiap hari, setiap dari kita sedang mengalami penderitaan yang sama nih sekarang. Di seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang sangat mencekam. Sampai di Singapura, di Indonesia, di Australia, di Amerika. Semua sedang mengalami penderitaan yang sama. We're all on the same boat. Dan gak cuma hanya itu aja, masih ada banyak hal-hal yang gak menentu. Kayaknya seperti kita lagi hidup atau berjalan di dalam suatu kegelapan. Kita gak tahu di depan itu seperti apa. Kalau kita tahu 2022 seperti apa, aduh gak tahu. 2023 seperti apa, gak usah jauh-jauh deh. Oktober, November, Desember tuh bakal kayak gimana? Apakah kita nanti bisa jalan-jalan di bulan Desember? Gak tahu. Kita hidup di tempat yang banyak ke-nggak-tahuan. Saya nggak tahu tuh bahasa Indonesia yang benar apa nggak. Ke-nggak-tahuan. Kita hidup di dunia yang benar-benar lagi gelap. Aduh gelap gue udah nggak tahu. Banyak hal-hal yang kita sedang nggak tahu. Dan firman Tuhan mengatakan,
Yes, memang ini sedang terjadi, tapi kita harus belajar untuk sadar. Kita harus belajar untuk berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu di ayat ke-8. Bahasa Inggrisnya be of sober-minded. Be of sober-minded. Dari bahasa aslinya itu diambil dari kata-kata nepsate. Sadarlah dan berjaga-jagalah, bahasa aslinya nepsate. Yang artinya be of sound judgment, artinya pemikiran yang jernih, sober spirit for the purpose of prayer. Ada hubungannya dengan doa. Sadarlah, berjaga-jaga, ada hubungannya dengan doa. Dikatakan be vigilant atau be watchful unto prayers. Artinya apa? Be of sober-minded, sadarlah, berjaga-jagalah ini. Ya, suasananya memang lagi gelap. Banyak hal yang ketidaktahuan tadi yang saya katakan. Tapi firman Tuhan jelas-jelas mengatakan kalau kita baca dari bahasa aslinya, sadarlah dan berjaga-jagalah ini adalah kita harus berjaga-jaga dengan berdoa. Dengan berdoa. Pemikiran yang jernih for the purpose, dengan tujuan untuk berdoa. Kita harus sadar berjaga-jaga dengan hati yang berdoa. Kita harus sadar dengan hati yang suka berdoa. Banyak yang gelap, banyak ketidaktahuan. Tapi terkadang kita suka jalan dulu, mentok, baru berdoa. Saya harap di tengah-tengah kita jangan sampai mentok dulu, kejeduk benjol baru berdoa. Sebelum jalan, yes gelap, berdoalah. Be watchful unto prayers. Apa sih yang harus kita sadar dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, sadar bahwa kita punya musuh. Saya katakan sekali lagi, sadar bahwa kita punya musuh. Jarang sekali saya dengar ya khotbah yang berbicara tentang musuh. Dan hari ini saya mau katakan kepada teman-teman di Ajo Singapura, kalian punya musuh loh. Dan musuh itu namanya iblis. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis. Siapa lawanmu? Si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si iblis ini pertama kali muncul itu di Kejadian 3. Dan pertama kali selesai ceritanya di Wahyu 20. Jadi iblis ini ada sejak dunia ada, diciptakan. Dia udah Kejadian 3, dia udah ada di sana. Sampai pada akhir zaman. Kita harus sadar teman-teman. Bahwa iblis itu bukan hanya simbol kejahatan. Bukan hanya gambar tengkorak. Tetapi ada di sekitar kita. Dan dia selalu mencari bagaimana caranya untuk dia bisa mendapatkan celah ini loh. Celah untuk dia bisa masuk dan menghancurkan hidup kita. Dia cari terus ini celahnya. Muter kanan, lihat kiri. Kayak singa lagi mau menerkam. Dapat celah, masuk. Terus sudah gitu dimakan, ditelannya. Yohanes 10 ayat ke-10 mengatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Baca tadi, dia datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pernah pikir nggak apa yang dicuri? Bagaimana dia membunuh? Bagaimana dia membinasakan? Kalau saya perhatikan ya, waktu iblis datang kepada kita, atau mulai lihat celah-celah kita, begitu dia masuk, yang dia curi itu kebanyakan, sering sekali adalah identitas kita di dalam Tuhan. Identitas kita sebagai anak-anaknya, sebagai inheritance-nya, identitas kita sebagai orang yang menang. Wah, jadi kita pikiran jadi berantakan. Identitas kita dihilangin sama Tuhan. Bukan sama Tuhan, sama iblis. Identitas kita sebagai orang yang diselamatkan. Udah mulai dicuri tuh. Dan pada saat identitas tadi dicuri, apa yang terjadi?
jati diri kita mulai dibunuh pelan-pelan. Tujuan hidup kita mulai diputar balikan tuh. Maka dan mata kita akhirnya nggak tertuju kepada kebenaran, tetapi sebaliknya kita malah menjadi orang yang binasa. Itu bahayanya ketika iblis masuk lewat celah yang kita bukakan. Sebagai seorang bapa dalam keluarga, ada suara yang mungkin mengatakan, kamu bukan orang yang baik. Bapak, kamu nggak bisa menjadi bapak yang baik. Kamu nggak bisa taruh makanan enak di atas meja. Wah, sebagai istri kamu kurang perhatian sama suami. Kamu bukan istri yang baik. Ada suara-suara yang datang. Wah, ngomong, mengaum-ngaum kan tadi dikatakan. Atau sebagai karyawan, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Wah. Atau sebagai pelajar, kamu nggak bisa, kamu kurang cerdas. Wah, masa gitu aja gagal. Dan lain-lain baiknya. Tujuan iblis selalu pada akhirnya untuk membuat kita semua bisa menjadi orang yang binasa. Nah, tapi kan firman Tuhan mengatakan, kalau kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kita memiliki kehidupan yang kekal, kita nggak binasa lagi, tapi kita bisa mengalami hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah terus berarti kita nggak bisa binasa. Lalu apa yang iblis lakukan? Yang iblis lakukan ini teman-teman. Dia membuat kita lemah. Dia nggak bisa binasain kita karena kita sudah punya keselamatan dalam Tuhan. Tapi dia bisa buat kita lemah. Dengan apa? Dengan suara-suara seperti tadi. Membuat kita mungkin nggak percaya diri. Membuat kita mungkin mempertanyakan diri kita sendiri. Benar nggak sih? Kita seperti Pastor Ansela katakan, kita nggak menjadi orang yang rendah hati, tapi rendah diri. Kita merasa kita lebih rendah daripada orang yang lain. Kita merasa nggak pede, kita merasa nggak mampu. Ibaratnya jadinya kita menjadi orang yang mandul. Yang tadinya kita harusnya menjadi pedang yang runcing, kita jadi orang yang tumpul, maaf kata. Jika ada sesuatu yang terjadi sekarang, kalau kita merasa hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, saya mau ajak untuk teman-teman di sini, kita lawan si musuh, kita lawan si iblis dengan doa. Tadi dikatakan, be watchful unto prayers, be vigilant with praise. Berdoa lawanlah si musuh ini dengan doa. Jangan sampai doa kita bolong. Jangan cuma doa pas lagi makan doang. Tapi benar-benar mempunyai kehidupan yang berdoa. Di bulan Juli kemarin kita belajar bagaimana kita sebagai orang fondasi yang kita harus bangun bersama-sama. Yaitu fondasi doa dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu runtuh, itu harus menjadi fondasi yang kuat yang kita bangun setiap hari. Jika Anda merasa bahwa Anda nggak sanggup untuk melewati hal-hal yang gelap ini, atau mungkin udah nggak tahu gimana, ada suara-suara yang membuat Anda merasa down, aku berdoa untuk Anda semua bisa melawan suara-suara ini dengan doa. Be watchful unto prayers. Lawanlah si musuh dengan doa. Saya mau cerita sedikit riwayat kehidupan saya. Dan saya berdoa ini bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Sewaktu kecil, dari kecil sih sebenarnya. Ada banyak sekali nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada saya. Banyak sekali. Waktu saya kecil, papa saya menyerahkan saya kepada Tuhan karena waktu lahir saya hampir lewat lah. Dalam 10 hari pertama saya hampir lewat. Papa saya bernasar dan dia menyerahkan saya kepada Tuhan. Waktu balita ada nasar lagi yang orang tua saya katakan karena waktu saya juga sakit sekali. Umur 15 tahun ada salah satu leader di gereja namanya Pastor Afi Raja Guguk. Dia berdoa atas saya waktu itu masih bocah dan katanya dia bilang saya akan dipakai dalam puji-pujian. Di sekitar umur yang sama ada pendeta yang memegang tangan saya waktu saya sedang melayani Tuhan di main keyboard waktu itu. Pada saat ibadah dia pegang tangan saya dan dia bilang Bible School. Sudah jelas banget ya, dengan 4 tadi udah jelas banget rencana Tuhan dalam kehidupan saya itu besar. Tuhan akan pakai saya di dalam pelayanan.
Tapi ada satu momen yang saya nggak bisa lupa. Even sampai sekarang. Kejadian ini terjadi waktu saya lagi di Australia. Ada orang yang mengutuk saya. Ada orang yang mengatakan bahwa saya ini nggak akan jadi orang. Ada orang yang mengatakan, orang yang sama ini mengatakan bahwa saya nggak akan jadi sukses dan hidup saya nggak akan berhasil. Satu perkataan, satu kalimat itu aja. Itu mengganggu saya sampai saat ini. Lompat waktu sampai tahun 2004, setelah itu dikasih tahu ke saya down, tapi tetap ada nubuatan-nubuatan yang kasih dalam kehidupan saya. 2004, Pastudannya Hanafi dari IFJF Los Angeles berdoa atas saya dan mengatakan kalau saya akan menulis lagu dengan melodi yang gak lazim. Saya akan menulis lagu ini akan dinyanyikan di seluruh dunia dan lagu ini akan diterjemahkan di berbagai macam bahasa. 2009 ada yang berdoa atas saya, katanya saya akan dipakai lebih besar lagi dan akan menjadi dampak di pujian dan penyembahan, bahkan saya akan memimpin di depan ribuan orang. 2014 yang terakhir ini ada nubuatan yang mengatakan dari Pastor Russell Evans dari Planet Shakers, dia bilang there's going to be a spiritual breakthrough of worship over nations, dan dia setelah itu mengurapi saya dengan air. Sedemikian banyak loh teman-teman nubuatan dalam kehidupan saya. Tapi ada satu momen yang selalu menghantui saya. Ada satu kalimat yang selalu berbicara seperti singa tadi. Yang mengaum-ngaum di samping saya, di belakang saya, di depan saya. Kalau ada saya lagi down, saya sering kembali ke momen itu. Di mana orang ini mengatakan kamu gak mungkin bisa jadi apa-apa. Apa yang saya lakukan? Secara jujur kadang-kadang saya pun merasa terhanyut juga dalam pemikiran-pemikiran, namun akhirnya ya jadinya saya jadi galau, menderita lah, jadi banyak pikiran dan akhirnya kalau saya mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya pasti benar-benar down sekali. Tapi saya selalu harus sadar bahwa itu bukan suara dari Tuhan, itu bukan maksud dari Tuhan. Karena Joshua yang diciptakan adalah Joshua anak-anak Tuhan. Joshua yang disayang sama Tuhan. Joshua yang mempunyai hidup dengan kesuksesan. Saya percaya janji Tuhan selalu digenapi. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kejadian saya ini adalah besar dan ajaib. Saya mau katakan ini buat teman-teman di sana. Semua yang lagi nonton di sini. Semua yang lagi ada di rumah atau di kamar. Kejadian Anda ada di dunia ini adalah besar dan ajaib. Kalau ada suara-suara yang terdengar, atau mungkin ada hal-hal yang orang katakan, atau mungkin ada pemikiran-pemikiran yang negatif yang mulai menghantui kita, percaya bahwa Anda semua, kejadian Anda adalah besar dan ajaib. Boleh chat sama-sama di kotak kolom chat Anda. Katakan besar dan ajaib. Sebagai tanda seruan kita, sebagai tanda iman kita, kita katakan bahwa kejadianku adalah besar dan ajaib. Rancangan Tuhan dalam kehidupanku adalah rancangan damai sejahtera. Supaya saya terus mempunyai hidup penuh dengan pengharapan. Besar dan ajaib. Ya, kita punya musuh. Ya, musuh ini gak akan berhenti sampai membuat kita lemah atau mungkin bahkan binasa. Tapi pilihlah untuk melawan dengan doa karena kita punya Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, kita punya Tuhan. Itu adalah poin saya yang kedua. Yang pertama tadi saya katakan poin kita punya musuh. Yang kedua, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kenapa saya bilang begini? 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh supaya kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
Galatia 3 ayat 9 mengatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah jaminan dari apa yang diharapkan dan bukti dari apa yang belum terlihat. Lawanlah dia dengan iman. Kenapa saya katakan iman? Karena iman datang dari Tuhan sendiri. Iman datang dari Yesus sendiri. Pengharapan kita teguh di dalam Tuhan Yesus. Yesuslah adalah jaminan kita. Saya ulangi Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah jaminan daripada apa yang diharapkan. Kalau kita mau melawan, kita melawan gak cuma hanya dengan doa tadi, tapi melawan dengan iman karena kita punya Tuhan. Yesus adalah jaminan kita. Tuhan adalah jaminan kita. Di masa-masa seperti sekarang, di mana banyak hal yang gak pasti, ada satu hal, satu sosok yang selalu pasti, yaitu siapa namanya? Yesus. Dia yang membela kita, dia yang menebus kita, dia yang menyelamatkan kita, dia menggenapi semua janji-janjinya, dia adalah janji yang menggenapi. Kita percaya bahwa bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita punya Tuhan, Anda punya Tuhan, saya punya Tuhan. Ngapain kita takut kalau kita punya Tuhan? Banyak hal yang tidak pasti, tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan kamu gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, kita punya Tuhan, Tuhan Allahmu, dialah yang berjala menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku, kita punya Tuhan, aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, kita Tuhan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita punya Tuhan. Notice gak sesuatu teman-teman? Dari awal poin ini, yang saya lemparkan adalah firman demi firman demi firman. Kenapa saya mau katakan ini teman-teman? Karena kalau kita gak punya firman, kalau nggak ada firman yang kita dengar, iman kita pun bisa tumpul. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jika kita mau berdiri teguh dengan iman dan melawan si iblis, dasar kita adalah firman Tuhan. Jika kita mau menjadi orang yang beriman teman-teman, kita harus sering mendengarkan firman Tuhan. Waktu beberapa bulan yang lalu di IFGF Singapura ini kita mengadakan Bible Study. Kita bergabung, belajar bersama-sama. Ada orang yang datang haus akan firman. Kita belajar dan mengupas satu buku Filipi. Semua orang yang mau join Bible Study ini, mereka harus selesai buku Filipi. Kita akan berdiskusi sama-sama dan kita belajar tentang sukacita. Wow, kita belajar kebenaran tentang the joy of the Lord, the everlasting joy, sukacita yang dari surga, sukacita yang gak pernah habis. Kita belajar kebenaran Tuhan. Firman, jadi kalau ada apa-apa dalam kehidupan saya, karena saya sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata firman, apapun yang ada di depan saya akan katakan saya punya Tuhan dan iman saya teguh karena saya punya firman-firman Tuhan dalam hati saya. Jangan lewatkan ya 28 Agustus ini, sebentar lagi, minggu depan. Kita akan sama-sama belajar buku Kolose. Saya sangat-sangat menganjurkan untuk teman-teman di sini untuk bisa bergabung. Kontak iCare Leader Anda masing-masing di IFGF Singapura. Anda akan diberkati. Syaratnya cuma gampang. Baca buku Kolose. Enggak banyak chapternya, dikit sekali. Tapi benar-benar baca. Benar-benar kita kupas sama-sama. Nanti hari Sabtu 28 Agustus jam 10 pagi. Kita akan mengkupas barang-barang apa
maksud Tuhan dalam buku Kolose yang ditulis oleh Paulus. Jadi orang yang kuat di dalam firman Tuhan sehingga iman kita menjadi teguh karena kita punya Tuhan. Saya mau baca berapa ayat lagi, Ibrani 11 ayat 30. Jangan capek-capek sama firman Tuhan. Karena iman, katakan, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saya mau katakan jika ada tembok-tembok Yeriko dalam kehidupan Anda yang menghalangi Anda dari janji Tuhan, pakailah iman yang ada dalam Anda di dalam Tuhan. Pakailah firman yang ada dalam hidup Anda untuk iman Anda menjadi tajam. Dan sadari satu hal, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Perbuatannya apa? Ya mulai berjalan. Kita mengatakan kita orang yang beriman. Ya oke, ngerti lo orang yang beriman. Tapi kita harus mulai berjalan. Mulai melangkah kepada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Ingat, kita ini punya Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan. Kita punya Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan. Terkadang kalau ada hal-hal yang sulit, kita mau mencoba menjadi Tuhan. Maksud saya apa? Kita mau mencoba untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin kuat. Saya mau ajak untuk kita sama-sama bisa mengandalkan Tuhan. Jangan menyerah, tapi berserah. Kita punya Tuhan yang sanggup. Dia sanggup melakukan hal-hal yang lebih besar daripada doa Anda. Lebih besar dari pikiran Anda. Kalau kita mau mengatakan kita mau menjadi orang pemimpin that leads inside out. 2 hal yang kita harus sadari, ya, kita punya musuh. So be it, kita lawan dengan doa. Tapi kita punya Tuhan yang selalu sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan Anda dan saya dan teman-teman di AFJ Singapura ini. Kita selalu tuh percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Selalu percaya bahwa Tuhan selalu membela kita. Bahkan Tuhan berperang bagi kehidupan kita. Kalau ada masalah-masalah yang berat terjadi pada saat Anda memimpin keluarga, memimpin sebuah tim dalam pekerjaan, memimpin komunitas yang kecil, I care bahkan, kita akan menjadi orang yang lebih teguh dan gak gampang digoyahkan karena kita punya Tuhan. Mungkin beberapa dari kalian perlu dengar ini, bahwa kalian punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang sedang sulit terjadi. Percaya bahwa Anda punya Tuhan yang kuat, yang selalu sanggup. Kalau Anda membutuhkan terobosan yang baru, seperti doa saya sebelum firman ini disampaikan, percaya bahwa Anda punya Tuhan. Selalu andalkan Dia, selalu andalkan kekuatan Dia. Aku berdoa sekarang hari ini Tuhan, untuk mata kami selalu memandang Engkau, mata kami selalu tertuju kepada Engkau, sehingga hanya di dalam nama Yesus kami percaya dan kami berharap. Segala hal-hal yang ada di depan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan lebih besar dari segala masalah yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk hati yang terus berharap. Kami berdoa Tuhan untuk iman yang teguh untuk melawan musuh-musuh di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan firman-Mu supaya ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terus ingatkan kami bahwa kita punya Tuhan. Jemaat Tuhan di AFJ Singapura, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman di AFJ Singapura ini. Aku berdoa Tuhan pada saat mereka pergi, pada saat mereka masuk Tuhan. Kemanapun mereka pergi, aku percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka. Aku berdoa Tuhan dalam sekolah mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam keluarga mereka Tuhan. Mereka menjadi orang yang sukses dan berhasil Tuhan. Berkat Tuhan melimpah Tuhan dari atas kepala sampai kaki Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you so much for listening. Have a happy Sunday.
bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membara.